Jadi dari lahiran 8 bulan lagi harus sudah lahir. Kalau dia lebih dari 8 bulan belum lahiran, berarti ada kemungkinan karena gangguan nutrisi atau gangguan reproduksi. Nah, tipsnya adalah yaitu tadi memberikan pakan yang bagus. Bahasanya itu bahasanya flushing ya. Flushing itu memberi pakan sesaat, biasanya itu sekitar 1 bulan lah. Jadi 2 minggu sebelum kawin sama 2 minggu setelah kawin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika di flushing dengan pakan yang bagus, proteinnya tinggi, dia akan bisa menghasilkan sel telur yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edo Ternak. Kita lanjutkan sharingnya lagi. Jadi kali ini kita akan sharing seputar bagaimana caranya supaya induk ini bisa beranak 3 kali dalam 2 tahun ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang teman-teman harus buat proseduralnya atau SOP-nya supaya kita bisa meminimalisir kondisi-kondisi yang mengganggu target kita. Jadi target kita kan dalam 2 tahun 3 kali beranak. Nah, kondisi-kondisi yang bisa mengganggu itu salah satunya adalah karena ada infeksi, karena jadwal kawin yang kurang baik, karena nutrisi atau perawatan yang kurang baik kayak gitu. Nah, yang pertama adalah dari sisi kita ngomongin dari ini dulu, dari bunting tua ya. Jadi indukan bunting tua ketika dia bunting di usia 3,5 bulan sampai 5 bulan, jadi bahasanya itu Hamin 45 hari ya. Hamin 45 hari ini adalah fase yang krusial. Nah, dikatakan krusial itu karena ketika si induk ini janinnya lebih dari 2, itu akan membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi, dimana dari sisi yang lain, dari sisi apa ya, perutnya lah, perut ini kan terisi sama janin, terisi sama kantong kemih, terisi sama pakan ya. Jadi pakan yang berada di dalam rumen kayak gitu. Jadi ketika bunting tua itu secara kuantitas dia nggak bisa makan lebih banyak. Resikonya di situ yang pertama. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas pakan itu sendiri. Dengan kita tingkatkan kualitas pakan, baik dari energinya maupun proteinnya, itu meskipun pakannya itu kita kurangin kadar airnya, kita kurangin secara serat kasarnya atau hijauannya, itu sangat-sangat membantu dalam proses pertumbuhan janin. Karena apa? Karena janin itu pertumbuhan pesat-pesatnya itu di kebuntingan tua. Jadi ketika si janin ini tidak memperoleh nutrisi yang cukup, maka akan lahir dengan berat di bawah normal atau beratnya kecil lah, tidak ideal gitu loh. Nah, di sisi lain si induk ketika bunting tua dia juga mempersiapkan ambingnya untuk produksi susu, untuk produksi kolostrum kayak gitu kan. Nah, jika secara nutrisi itu kurang, maka ada yang pasti kalah.
dari sisi produksi susu nggak bisa optimal, juga dari sisi janinnya juga nggak bisa lahir dengan berat normal, dan resiko selanjutnya adalah susut berat badan si induknya juga sangat-sangat rendah. Efeknya itu ke body score. Jadi yang kita pantau di usia kebuntingan 3,5 bulan sampai 5 bulan itu adalah di body score. Jadi kalau kita bisa memastikan body score-nya itu ideal sesuai standar, maka insya Allah tinggal kita memastikan aja di ambingnya. Ambing harus bisa turun seturun-turunnya, kayak apa ya, ngisi lah, bisa ngisi sebesar-besarnya lah kayak gitu. Jadi nanti harapannya kolostrumnya juga bisa bagus kayak gitu. Nah, kalau si induk ini secara body score udah bagus, tinggal kita jaga supaya dia tidak stres karena gangguan atau stres karena yang lain kayak gitu. Karena stres itu bisa menyebabkan ternak itu nggak nafsu makan kayak gitu. Itu yang berefek buruk ke induk dan janinnya. Nah, setelah si induk ini melahirkan, kemudian kita berikan treatment di SOP yang udah kita buat sesuai dengan kondisi lingkungan atau riwayat penyakit yang ada di kandang kita. Jadi kalau penyakitnya itu karena ada penyakit-penyakit yang kayak infeksius ya gitu, maka kita bisa memasukkan treatment antibiotik setelah melahirkan kayak gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi infeksi. Yang pertama itu. Kemudian kita juga bisa memberikan treatment pemberian vitamin. Nah, pemberian vitamin ini bisa multivitamin yang isinya vitamin A, D, E, K dan vitamin B kompleks. Baik yang itu injeksian atau yang oral melalui pakan gitu. Nah, itu bisa diberikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setelah lahiran itu nafsu makan si induk itu nggak ngedrop. Tujuannya di situ. Kalau nafsu makannya dia ngedrop, maka akan beresiko dia mengalami infeksi atau mengalami kurang sehat lah seperti itu. Ketika si induk ini kurang sehat, maka untuk mengembalikan tubuhnya ke posisi semula yang siap kawin itu butuh proses panjang. Nah, waktu kita itu adalah ketika setelah lahir sampai si cempe usia 3 bulan. Itu waktu dimana di waktu-waktu itu kita kawinkan kembali. Jadi anggap aja gini, setelah melahirkan sampai 30 hari itu fase nifas atau fase involusi uteri, fase normalisasi dari organ reproduksi. Setelah normal, dia bisa birahi normal, kemudian kita pantau, kita pastikan body score-nya itu udah ideal untuk kawin. Nah, kalau nggak ideal, misalkan di bawah standar, maka kita kasih pakan yang bagus. Nah, pakan yang bagus ini bisa kita mulai berikan ya ketika setelah lahiran. Jadi setelah lahiran sampai 1 bulan pertama itu kita kasih pakan yang bagus jika body score-nya kurang ideal, untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi kalau udah ideal kan kita tinggal mantau kesehatannya aja. Tapi kalau dia di bawah standar, untuk mengembalikan itu sangat-sangat susah. Karena apa? Karena dia juga harus produksi susu terus. Jadi ketika produksi susu terus, apalagi kalau memang kapasitas produksinya itu banyak misalkan,
maka badannya itu semakin lama semakin susut jika tidak diimbangi dengan pakan yang berkualitas dan cukup secara kuantitas. Nah, kemudian di 45 hari setelah melahirkan itu mulai bisa digabung. Intinya mau kawin sistem tubruk, misalkan sistem tubruk itu kan kalau ada birahi diambilkan pejantan, dikawin ditubruk. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang sistemnya itu dimasukkan di koloni, kapanpun dia birahi, pejantan akan mengawini, kayak gitu. Nah, setelah dia dikawini, apalagi kalau kita tahu kapan dia kawinnya, itu setelah 1 bulan itu bisa di USG. Jadi USG oleh dokter hewan setempat untuk dicek apakah dia positif bunting atau tidak. Itu kalau kita pengen memastikan bahwa dia benar-benar sesuai apa yang kita inginkan. 2 tahun beranak 3 kali. Nah, kalau kita nggak bisa memastikan itu, ya kita intinya ya kita hanya bisa memantau dari setelah lahiran, selang berapa bulan lagi dia lahiran lagi, itu aja. Pokoknya batasnya maksimum ya 8 bulan. Jadi dari lahiran 8 bulan lagi harus sudah lahir. Kalau dia lebih dari 8 bulan belum lahiran, berarti ada kemungkinan karena gangguan nutrisi atau gangguan reproduksi, kayak gitu. Nah, tipsnya adalah yaitu tadi memberikan pakan yang bagus. Bahasanya itu bahasanya flushing ya. Flushing itu memberi pakan sesaat, biasanya itu sekitar 1 bulan lah. Jadi 2 minggu sebelum kawin sama 2 minggu setelah kawin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika di flushing dengan pakan yang bagus, proteinnya tinggi, dia akan bisa menghasilkan sel telur yang banyak. Ketika sel telur ini banyak dan ukurannya optimum, dia akan dibuahi oleh sperma dan bisa menghasilkan janin lebih banyak. Jadi tipsnya itu selain dia beranak 3 kali dalam 2 tahun, juga bisa kita memastikan dia beranak lebih dari 1 ekor dalam sekali beranak. Tuh. Nah, itu tipsnya. Jadi treatment SOP itu yang kita susun. Nanti seiring berjalannya waktu bisa kita ubah-ubah sesuai kondisional yang ada di lapangan. Nah, mungkin itu saja sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika teman-teman ada waktu luang bisa mengikuti acara Zoom yang kita lakukan setiap hari Jumat. Bisa juga mengikuti acara workshop atau pelatihan yang kita buat tiap 1 bulan sekali. Nah, ikuti terus di channel ini atau juga bisa di channel Gaper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.